Hai, hello, annyeong. Perkenalkan, nama saya Septia Putri dengan NIM 15211713131 dari Prodi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Airlangga. Selamat menyaksikan video analisis potensi bahaya kerja pada aktivitas kerja membuat lontong dan bagaimana penanganannya. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan dalam bahaya kerja pada aktivitas membuat lontong adalah A. Eliminasi. Eliminasi dapat dilakukan dengan cara menghilangkan tusuk lidi pada proses pembuatan lontong, tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan karena tusuk lidi merupakan alat yang penting dalam membuat lontong. Dilanjutkan dengan pengendalian resiko lainnya, yaitu substitusi. Pengendalian resiko berupa substitusi dapat dilakukan dengan cara tusuk lidi yang digunakan dalam pembuatan lontong mungkin dapat digantikan dengan staples yang lebih modern dan lebih aman. Pengendalian resiko selanjutnya adalah modifikasi engineering. Modifikasi engineering dapat dilakukan apabila staples tidak dapat diterapkan pada daun pisang yang terlalu tebal. Maka sebaiknya tusuk lidi dimodifikasi dengan cara menumpulkan sisi lain dari tusuk lidi yang tidak digunakan untuk menancapkan ke daun pisang, agar resiko terluka pada jari tangan pekerja tidak ada atau mengecil. Pengendalian resiko berikutnya berupa administrasi. Pengendalian resiko administrasi dapat dilakukan dengan cara memberitahukan kepada pekerja agar lebih memperhatikan cara menusuk tusuk lidi ke daun pisang, serta memberikan rambu-rambu peringatan tentang keselamatan kerja pada wadah tusuk lidi. Pengendalian resiko yang terakhir yaitu menggunakan APD atau alat perlindungan diri. Alat pelindung diri yang dapat diberikan adalah berupa sarung tangan untuk mencegah tertancapnya tusuk lidi pada jari tangan pekerja, atau dapat dengan menggunakan Hansaplast pada jari tangan. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan berupa A. Eliminasi.
Menghilangkan gunting pada proses pembuatan lontong tidak dapat dilakukan karena gunting merupakan alat yang penting dalam pembuatan lontong. Pengendalian resiko selanjutnya berupa substitusi. Gunting pada proses pemotongan lontong dapat diganti dengan alat pemotong yang lebih aman. Selanjutnya, pengendalian resiko dengan modifikasi engineering. Apabila alat pemotong tidak dapat dibeli atau waktu yang dibutuhkan dalam memotong menggunakan alat pemotong menjadi lebih lama, maka dapat tetap menggunakan gunting dengan memakai sarung tangan pada tangan untuk mengurangi resiko terluka pada tangan. Pengendalian resiko selanjutnya berupa administrasi, yaitu dengan memberi pengarahan tentang penggunaan gunting yang baik dan benar, serta memberikan stiker peringatan untuk berhati-hati saat menggunakan gunting. Pengendalian resiko yang terakhir berupa menggunakan APD atau alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang dapat digunakan pekerja berupa sarung tangan yang dapat mengurangi resiko tangan terluka akibat terkena gunting. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan berupa eliminasi dengan cara menghilangkan sanyo listrik sebagai salah satu alat pemompa. Hal tersebut tidak dapat dilakukan karena sanyo listrik merupakan alat yang berperan penting untuk mengalirkan air. Pengendalian resiko selanjutnya yaitu substitusi, dengan cara mengganti sanyo listrik dengan menimba air pada sumur secara manual. Pengendalian resiko selanjutnya berupa modifikasi engineering. Modifikasi engineering dapat dilakukan apabila tidak memiliki sumur terbuka di rumah, dapat tetap menggunakan sanyo listrik dengan tetap memperhatikan intensitas penggunaan sanyo listrik dengan baik dan benar. Pengendalian resiko berikutnya berupa administrasi. Pengendalian resiko dengan administrasi dapat dilakukan dengan memberitahukan kepada pekerja untuk tidak terus-menerus menyalakan sanyo listrik dalam waktu yang lama, serta memberikan poster peringatan untuk memperhatikan selang waktu penggunaan sanyo listrik di sebelah saklar sanyo listrik. Pengendalian resiko yang terakhir berupa menggunakan APD atau alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang dapat digunakan berupa menggunakan sarung tangan atau sepatu boots yang dapat mengurangi resiko terkena sengatan listrik saat terjadinya konsleting listrik. Pengendalian resiko yang pertama berupa eliminasi. Eliminasi tidak dapat dilakukan karena suhu panas tidak dapat dihilangkan. Suhu panas berasal dari api yang diperlukan untuk merebus lontong. Yang kedua berupa substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena suhu panas berasal dari api dan belum ada pengganti api yang ditemukan untuk merebus lontong. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering. Modifikasi engineering yang dapat dilakukan adalah memberikan sedikit udara dengan menggunakan kipas di dekat pekerja yang sedang merebus lontong. Yang keempat berupa administrasi. Pengendalian resiko administrasi yang dapat dilakukan yaitu memberikan pengarahan pada pekerja untuk menyelangi sesi perebusan dengan menghindar sebentar dari titik suhu panas dan melakukan peregangan serta minum air putih. Pengendalian resiko yang terakhir atau yang kelima berupa APD atau alat pelindung diri.
Tidak ada APD khusus yang dapat menghindarkan dari suhu panas api kompor, karena suhu panas api kompor mempengaruhi suhu di lingkungan sekitar pekerja. Hal yang dapat dilakukan adalah melakukan perebusan di ruang yang cukup luas serta memiliki udara yang cukup agar tidak pengap. Pengendalian resiko yang pertama yaitu eliminasi dengan cara menghilangkan ulat yang dilakukan dengan memperhatikan daun yang menggulung dan bisa saja menjadi tempat bersembunyi ulat. Ulat dapat cukup dibuang saja tanpa harus mematikan ulat tersebut. Pengendalian resiko yang kedua berupa substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan karena ulat bulu tidak selalu ada pada daun pisang dan daun pisang tidak dapat dihilangkan dalam pembuatan lontong karena merupakan bahan yang penting dalam pembuatan lontong. Pengendalian resiko yang ketiga berupa modifikasi engineering. Apabila menemukan daun pisang yang tergulung, segera potong bagian daun yang tergulung tersebut menggunakan gunting. Pengendalian resiko yang keempat berupa administrasi. Dengan cara memberikan wawasan tentang tempat ulat bersembunyi pada daun dan bagaimana lebih berhati-hati dan fokus saat memegang daun pisang agar ulat daun tidak menyentuh kulit. Pengendalian resiko yang terakhir berupa menggunakan alat pelindung diri atau APD. Pekerja dapat menggunakan sarung tangan dan pakaian berlengan panjang agar resiko iritasi terkena ulat daun dapat dihindari. Pengendalian resiko yang dapat dilakukan yaitu A. Eliminasi. Dengan cara memperhatikan kebiasaan duduk yang agak membungkuk dengan membiasakan diri untuk sadar bahwa postur tubuh terlalu membungkuk dan dapat berdampak buruk pada tulang belakang. Pengendalian resiko berikutnya berupa B. Substitusi. Substitusi yang dapat dilakukan adalah mengurangi gerakan membungkuk dengan duduk di kursi yang memiliki penyangga. Pengendalian selanjutnya adalah C. Modifikasi engineering. Modifikasi engineering dapat dilakukan dengan menyediakan kursi berpenyangga yang dikhususkan untuk digunakan di lantai. Selanjutnya ada pengendalian resiko yaitu D. Administrasi. Dapat dilakukan dengan cara memberikan pengarahan kepada pekerja untuk menyadari setiap gerakan membungkuk saat duduk, serta mengajarkan untuk melakukan peregangan di sela-sela duduk dalam melakukan pekerjaan. Pengendalian resiko yang terakhir adalah menggunakan APD atau alat pelindung diri. Untuk saat ini belum ada APD yang secara khusus digunakan untuk menghindarkan pekerja dari rasa nyeri punggung akibat terlalu lama membungkuk. Tetapi apabila punggung terasa nyeri dapat dilakukan peregangan atau duduk di kursi yang memiliki penyangga atau bersandar di tempat yang memiliki penyangga. Sekian video identifikasi potensi bahaya dan resiko kerja yang terjadi pada aktivitas membuat lontong yang telah saya amati dan saya analisis. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan menambah pemahaman tentang bahaya-bahaya apa saja yang terjadi di lingkungan kerja. Terima kasih, 감사합니다, 고마워, thank you.